Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Renaldo Simangulang, biasa dipanggil Roy. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Bandar Lampung. Kali ini saya akan memberikan sedikit tentang edukasi, berita hoak, dan ujaran kebencian. Mungkin di zaman familiar sekarang ini banyak banget berita bohong atau disebut berita hoak. Di tahun 2023 ini banyak berita hoak dan ujaran kebencian bermunculan dan bikin heboh. Mulai dari berita bohong seputar pengeroyokan salah satu politisi hingga pengumuman palsu CPNS. Belum lagi di zaman sekarang ini begitu mudah penyebaran dengan adanya media sosial dan kecanggihan mesin pencari. Lantas, sebagai warganet, sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi suatu pemberitaan dan pencegahan berita hoak menyebar? Jika kita tidak hati-hati, kita pun dengan mudah termakan tipuan hoak tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu ini. Tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak terhasut? Yang pertama, kamu bisa kembangkan rasa penasaranmu setiap saat. Jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Menurut Tom Stafford, seorang psikolog dari The University of Sheffield, kita mendapat banyak manfaat dengan menjadi lebih ingin tahu atau penasaran. Sementara itu, pendidikan zaman sekarang ini nggak banyak mencegah pemikiran masyarakat terbuka. Justru rasa penasaran terbukti ilmiah bisa membuka pemikiran lebih terbuka. Kamu nggak buta hanya dengan satu ideologi saja. Yang kedua, berhati-hatilah dengan judul provokatif. Seringkali berita hoak punya judul yang mengandung sensasi, seperti bersifat menghasut atau provokatif. Bahkan lebih ngeri lagi, kadang isinya diambil dari media surat kabar resmi. Hanya saja, sedikit diubah agar sesuai dengan persepsi dari pembuatan hoak. Untuk ini, coba ambil koran untuk memastikan kebenarannya. Bisa juga dengan mengeceknya dengan berselancar ke internet. Kamu bisa membaca media berita yang ada dengan kredibilitasnya. Sudah pasti media mengecek kebenarannya sebelum disiarkan ke khalayak ramai. Coba perhatikan apakah ada perbedaan. Yang ketiga, cari tahu keaslian alamat situs laman. Jika kamu mendapatkan berita sebuah artikel, coba perhatikan tautannya. Apakah tautan tersebut berupa blog atau media berita asli? Jangan sampai terkecoh. Kadang ada orang yang gak gampang bertanggung jawab membuat berita bohong dan menggunakan tautan yang mirip dengan media berita asli. Dilansir dari Dewan Pers di Indonesia, terdapat lebih dari 43.000 situs yang mengklaimnya dirinya sebagai media berita. Namun sudah terverifikasi nggak sampai 300. Itu artinya ada kemungkinan banyak berita bohong yang bisa beredar. Yang keempat, perhatikan keaslian foto. Enggak hanya tulisan saja, berita bohong ada kalanya berupa foto yang telah dimanipulasi. Pembuatan berita palsu bisa saja telah mengedit sebuah foto lalu disiarkan ke internet dengan tujuan memprovokasi. Namun, kamu pun bisa mengeceknya keaslian sebuah foto dengan mesin pencari Google Image dengan tautan image.google.com. Kamu bisa mengunggah sebuah foto atau dengan fitur drag and drop. Dengan begitu, kamu bisa membandingkannya hasilnya dan mengambil kesimpulan apakah foto tersebut asli atau bohong. Nah, selanjutnya ikut serta dalam grup diskusi anti hoak dan di media sosial. Untuk mendukung gerakan anti hoak, ada banyak grup di media sosial yang berguna untuk mendiskusikan apabila ada suatu pemberitaan baru yang kontroversi. Kamu bisa bergabung dan menyimaknya. Siapa tahu dengan begitu pemikiranmu akan terbuka. Nah, yang terakhir, segera adukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika apabila menemukan berita hoak. Setelah melakukan semua cara di atas dan terbukti kamu menemukan suatu berita adalah berita hoak, jangan ragu untuk melaporkannya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui surel aduan konten @email.kominfo.go.id. Nah, itulah beberapa cara mencegah berita hoak menyebar yang bisa kamu lakukan. Ayo perang hoak, kontribusi kecilmu penting untuk mengingatkan keluargamu yang mungkin sering terpapar berita hoak. Ajak sebanyak-banyak mungkin teman-temanmu untuk mendukung gerakan anti hoak. Kalau dilakukan bersama-sama, masyarakat gak akan mudah terhasut sama berita bohong.
Sekian edukasi video singkat tentang berita hoak dan ujaran kebencian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.